Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya melaporkan ini. Saya jalan-jalan Pak dulu. Saya jalan-jalan Pak dulu. Iya, sama-sama. Iya. Nanti tuh singgah. Iya, tunggu dulu sebentar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya sedikit mereview, menjelaskan, saya kali ini mengelilingi dan melihat kondisi penanaman atau tanaman dolar. Kenapa sobat tani dikatakan tanaman dolar? Karena harga dari minyak yang dihasilkan dari proses penyulingan itu untuk saat ini wilayah Sulawesi Tenggara itu di kisaran harga Rp2.180.000 per kilogram. Baik sobat tani yang saya banggakan dan saya muliakan, di hamparan kali ini yang ada di depan ini kurang lebih areal luas lahan kisaran berada pada luas 80 are, dan semuanya ini adalah tanaman nilam. Dan sangat menariknya sobat tani, ini ada sampel yang digunakan untuk penanaman menggunakan mulsa dan tidak menggunakan mulsa. Ini bisa ini menggunakan mulsa dan ini yang tidak menggunakan mulsa. Dan kalau kita lihat sangat menarik sekali, ada perbedaan baik itu pertumbuhan ataupun juga pertumbuhan tanaman dan juga pertumbuhan gulma. Tentu sangat menarik sekali pertumbuhan gulma pada tanaman nilam yang menggunakan mulsa. Sudah dipastikan bahwa minim ataupun bisa dikatakan beberapa persen saja yang tumbuh. Sementara yang tidak menggunakan mulsa seperti ini tidak menggunakan mulsa, bisa dilihat pertumbuhan gulmanya cepat dan lebih pesat. Dan juga pertumbuhan yang menggunakan mulsa dengan membentuk bedeng-bedengan, itu pertumbuhan nilamnya sangat lebih sehat dibanding yang tidak menggunakan mulsa, yang ada tumbuh gulma. Dan beberapa bulan sebelumnya tidak menggunakan mulsa itu ada perbandingan dalam hal biaya pengeluaran, terutama penggunaan herbisida. Karena pada tanaman nilam khususnya penggunaan herbisida itu lebih mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Karena kenapa? Hampir di setiap saat tiap 2 bulan itu akan melakukan penyemprotan dengan menggunakan herbisida. Sedangkan dengan menggunakan mulsa tidak pernah petani ataupun pelaku untuk menyemprot menggunakan herbisida. Seperti yang dari depan nih sobat tani, ini tidak menggunakan herbisida karena tidak ada gulmanya. Ada gulma tapi tidak seberapa. Seperti contoh gulmanya yang ada di menggunakan mulsa ya di kisaran di bawah pohon saja. Dan
Sekedar informasi juga Sobat Tani bahwa ini ditarget untuk luasan 80 are, kurang lebih kurang sedikit lagi mencapai 1 hektar. Ini ada target dari petani. Ini akan diupayakan menghasilkan 1.500 karung, atau dia akan diupayakan untuk mencapai 150 kilo minyak nilam. Dan Sobat Tani yang saya banggakan, di areal ini dulu pernah dilakukan penanaman tanaman jagung. Setelah kembali booming lagi tanaman nilam dengan harga yang sangat fantastis, petani kami ini bergiat untuk menanam tanaman nilam. Dan ini estimasi sudah berada pada umur 1 bulan, ya kurang lebih 1 bulan setelah penanaman. Ini Sobat Tani ya, ini bisa dilihat perbedaan pertumbuhannya. Dan gulma yang tumbuh ada. Sedangkan pada penggunaan plastik mulsa ini gulmanya sangat minim. Ada sih tumbuh, tapi cuman di bawah pohon saja, tidak sebanyak gulma yang ada pada tanaman nilam yang tidak menggunakan mulsa. Jadi sekedar memotivasi bagi sobat-sobat tani. Ini saya yakin dan insya Allah akan menghasilkan tanaman nilam, itu minyak nilamnya nanti saya yakinkan dan bisa optimis akan berhasil. Sobat tani yang saya banggakan dan saya muliakan, sekedar informasi juga bahwa dalam hal budidaya nilam itu dapat dipanen di kisaran umur 6 dan 7 bulan. Bahkan ada petani kita yang memanennya pada kisaran umur 5 bulan. Tergantung kondisi kesehatan tanaman, terutama cuaca. Pada saat panen terutama diharapkan curah hujan, ataupun pada saat panen itu diupayakan tidak terjadi musim hujan ataupun intensitas hujan yang tinggi. Baik sobat tani yang saya banggakan, ini sekedar memperlihatkan kondisi pada saat ini penanaman nilam pada lahan hamparan kurang lebih 80 are dengan mengupayakan target kisaran jumlah karung 1.500 karung. Estimasi dalam karung rata-rata 20 sampai 22 kilo bahan nilam. Dalam artian bahan nilam itu adalah nilam yang dijemur, dikeringkan dan sudah dicacah. Untuk selanjutnya akan dilakukan proses penyulingan. Dan kisaran untuk jumlah minyak nilam per kilonya itu sangat bagus apabila dalam 100 kilo bahan nilam
yaitu berupa daun, tangkai, dan batang yang dicincang dan kering 100 kilo dalam kering, itu akan menghasilkan 2,5, lebih bagus lagi minyaknya atau hasilnya apabila bisa menghasilkan 3, artinya 3% minyak dalam 100 kilonya. Demikian Sobat Tani, untuk kali ini saya hanya mereview dan memperlihatkan Nexpar. Berapa bulan kemudian saya akan tetap melakukan pengontrolan, karena ini termasuk salah satu dari binaan kelompok dan terutama adalah keluarga dari saya. Akhirul kalam, semoga dengan melihat video ini Sobat Tani dapat terinspirasi yang ingin membudidayakan tanaman nilam. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.